kita harus punya kombel kalau belum ada. Lapor, kenapa saya bilang lapor kepala sekolah? Biar kepala sekolah yang perintah. Karena kalau kakak yang bilang, ya kawan-kawan kita kombel, mungkin ada guru yang latihan 3 hari datang ke bikin macam-macam. Ya iya toh. Ada guru yang pemalas, dia bilang, ya sama 1 3 hari saya datang ke perintah. Kakak layu akhirnya bilang, Pak saya sudah. Biar, makanya kita pelatihan percuma jadi. Ya. Jadi lapor kepala sekolah biar kepala sekolah yang perintah. Nah itu akan Bapak Ibu butuhkan kombel itu kalau mau lihat apa keuntungannya selain untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas, juga kan kalau lihat HK itu ada pengolahan kinerja itu dapat nilai dari kombel itu paling gampang sebenarnya. Karena apa? Sertifikat dari kepala sekolah. Kalau kakak bikin kombel, tinggal minta sertifikatnya dari kepala sekolah. Daripada kakak ikut seminar yang dilakukan oleh nasional, siapa yang mau undang kakak? Ikut seminar. Kapan itu sertifikat? Kalaupun ikut webinar tuh sampai hampir siang. Kerja tugas sampai hampir siang. Akhirnya kakak bilang ini kurikulum merdeka, ini bilang judul merdeka, ternyata bikin menderita. Bikin menderita. Padahal gampangnya di kombel 1 minggu itu cukup 1 jam sampai 2 jam selesai. Nah, yang dibuat di kombel itu apa? Jadi memulai dengan cukup 1-2 orang, saya mulai saja. Siklusnya begini. Pertama itu, misalnya ini 3 orang ini yang berkombel. Tinggal kita 3 masing-masing sebut sudah. Apa masalah yang berkaitan dengan siswa di kelas? Bisa bilang, ada siswa di kelas itu tukang mengantuk. Anak-anak lebih dari setengah kelas itu tiap kali saya mengajar, mereka mengantuk. Berarti kan itu masalah toh? Sampaikan supaya nanti bertiga ini diskusi, kira-kira apa yang harus kita lakukan. Nah maaf ada orang yang ada masalah di kelas dengan anak-anak, dia merasa dia satu-satunya guru di muka bumi yang punya masalah itu. Padahal mungkin ada guru lain yang sudah pernah punya masalah itu, dan sudah ketemu solusinya. Nah, omong. Itu namanya refleksi awal. Refleksi awal, kita identifikasi masalah. Bisa disebutkan oleh teman-teman guru, atau lihat rapor pendidikan, atau lihat hasil observasi kepala sekolah, atau lihat hasil akreditasi. Itu di refleksi awal. Ini siklus Kalau sudah ketemu masalah, baru kita bilang, oke, kalau misalnya anak-anak lebih banyak mengantuk pada saat saya mengajar, apa yang harus kita lakukan? Sebagai komunitas itu. Nah, yang bermasalah kan 1 guru ini, toh? Yang 2, bukan saya punya masalah, kenapa saya terlalu repot? Kita 1 komunitas. 1 guru bermasalah, itu sama dengan 1 sekolah bermasalah. Maka kita pikir sama-sama. Bikin apa? Misalnya, yang 2 bilang, nah, coba kakak cerita waktu kakak mengajar kemana? Seperti biasa, toh? Ya, seperti biasa yang kakak maksud. Ya, kita masuk, suruh saya jelaskan, habis itu kerja soal. Kerja soal, habis itu saya jelaskan, habis itu selesai. Nah, kenapa sampai anak-anak mengantuk? Tidak tahu, saya juga tidak tahu. Nah, jelaskan berapa lama? Pokoknya lama, toh. Pokoknya lama. Oh, nah, kita bisa simpulkan begini. Berarti kakak mengajar ini ceramah, kan? Iya, ceramah. Ceramah. Sampai anak-anak itu merasa, ini Rabu, makin rasa Minggu. Oh, ini khotbah semua. Khotbah semua. Rasa tapi ada, Rabu tapi rasa Jumat. Kayak bukan dengar guru, tapi dengar pendeta, pastor, ustaz. Dia tidak bisa membedakan antara berkhotbah dengan mengajar. Sampai dia bikin pertanyaan, tanya anak-anak, tidak ada yang mau jawab, akhirnya dia jawab sendiri. Nah, kalau ada guru yang bikin pertanyaan dan anak-anak tidak bisa jawab, akhirnya dia jawab sendiri. Ini sebenarnya guru bisa mengajar tanpa anak-anak. Ya betul, toh kan dia bikin pertanyaan, suruh anak pulang, sudah dia bisa sendiri. Nanti dia tanya, dia tinggal dia jawab sendiri. Dijawab sendiri. Bagaimana orang tidak mengantuk yang begitu kan? Oke. Nah, rencana kalau begitu kakak bermasalah di metode. Misalnya kakak bilang, oke, kalau begitu kita pakai coba nanti tes metode TPS. Baru misalnya yang ini bilang, nah TPS itu ke mana? Nah, mari kita belajar sama-sama. TPS itu begini. Langkahnya mulai dari yang tadi, toh. Suruh anak baca, bikin kelompok dulu. Suruh anak-anak baca.
Habis itu kasih pertanyaan, jawab masing-masing, jawab berdua, jawab dalam kelompok, jawab klasikal, baru penguat. Jadi tidak akan ada yang tenang. Yang mengantuk. Kan ada jawab sendiri, toh? Yang individu. Terus nanti kalau dia tidak bikin, terus kita pada saat berpasangan, yang sebelah kasih tunjuk dia punya, dia mau kasih tunjuk apa ya? Kalau dia tidak bikin. Pasti dia malu juga, toh? Ya, oke. Nah, itu apa caranya? Sudah bikin rencana baru oke. Kapan kakak mau mulai terapkan? Ini minggu depan beta belum bisa karena belum siap. 2 minggu depan. Oke, baik. 2 minggu depan implementasi. Pada saat mau implementasi yang lain akan ingatkan. Ingat dia mau langkah begini. Oke, implementasi selesai. Setelah itu implementasi 2-3 kali baru tanya. Kita ketemu tanya lagi. Bagaimana? Sekarang masih mengantuk atau tidak? Dia bilangnya masih mengantuk tapi sudah tidak banyak. Itu kan berarti ada hasil, kan? Sudah kabar sukacita ya. Kalau masih tetap, bagaimana dong masih mengantuk? Ternyata, kenapa dong mengantuk? Karena soal ada 50. Bagaimana anak tidak emosi? Angka buah aku mengantuk. Kan kita perbaiki, toh? Kita perbaiki rencana lagi begitu terus. Makanya disebut sebagai siklus di Komben. Jadi, misalnya hanya 3 orang ini, kan 3 guru ini bisa dengan masalah berbeda. Tapi kita tidak harus selesaikan 3 satu kali. Kita pilih mana yang kira-kira urgen untuk segera diselesaikan. Sudah beres, kita dukung dia selesai, baru kita masuk masalah yang baru lagi. Lama-lama kan masalah kita bisa beres. Nah, bagaimana kalau ternyata kita tidak ketemu caranya? Berarti memang kita tidak usah paksa diri. Toh? Lapor kepada sekolah, nanti IHT undang narasumber datang, kasih tahu kita ini. Karena ternyata kita belum bisa. Supaya nanti di hati jangan omong segala barang yang sebenarnya kita bisa, toh? Omong yang kita tidak bisa saja. Ternyata itu narasumber juga tidak bisa. Oke, teruskan ke dinas supaya dinas bikin kegiatan. Panggil orang yang bisa pada. Kalau tidak ada satupun orang yang bisa, bubar sudah itu semua. Tidak mungkin tidak ada itu solusinya, toh? Pasti ada masalah, ada solusinya. Oke. Komben itu begitu, sesederhana itu. Yang penting konsisten setiap minggu ketemu untuk belajar bersama. Memang nanti ada yang bilang begini, saya ini sudah mengajar 30 tahun tidak ada yang begini-begini, mah. Kamu pilih pelatihan 3 hari datang, kamu mau suruh kita belajar sama-sama, baru kamu yang kasih belajar saya deh. Ya toh? Mungkin ada guru senior yang bilang, P3K SK belum tanda tangan belum kering juga. Talon macam-macam. Sementara guru junior bilang, mama kasih hidup itu komputer dia power di mana sama mama tidak tahu. Akhirnya saling membuli, berakhir bakal dan bubar. Di Komben itu harus ada kerendahan hati. Harus ada kerendahan hati supaya kita bisa kolaborasi, bisa belajar sama-sama. Kalau tidak berakhir dengan berkelahi. Atau misalnya ada di sekolah itu ada guru penggerak. Nah, jangan hanya dia saja, kita semua harus bisa berbagi. Ya, semua harus dapat giliran berbagi atau paling tidak pandu kegiatan. Jangan hanya satu orang dia saja yang omong sepanjang tahun sampai kita bosan. Kadang-kadang kita sampai hafal dengan kata-kata pembuka, tuh. Gantian supaya semua dapat kesempatan untuk berbagi. Demikian Sobat Basore, terima kasih tepuk tangan semua.